Memasuki episode ke-48 di awal tahun 2021 ini, Sepekan Banten akan hadir dalam YouTube channel Kalikumham Banten yang kini berubah menjadi Prestasi TV. Selain Sepekan Banten, Prestasi TV akan menghadirkan video dan informasi menarik lainnya seputar kinerja pada Kalikumham Banten dan update pelaksana teknis di jajarannya. Bersama saya Irma, inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Tongkat estafet kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kalikumham Banten kembali bergulir hingga Menteri Hukum dan HAM melantik Agus Thaib sebagai Kepala Kantor Wilayah yang baru, menggantikan R.A.Dika Prasetya pada 12 September 2020 lalu. Berikut adalah profil Bapak Agus Thaib selengkapnya. Mengawali tugas di Kalikumham Banten dan sebagai upaya dalam membangun sinergitas dan kolaborasi, Kepala Kantor Wilayah melakukan audiensi dengan jajaran Forkopimda Wilayah Provinsi Banten. Berikut berita selengkapnya. Sebagai upaya membangun sinergitas dan kolaborasi antara kantor wilayah dengan Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah Agus Thaib didampingi para kepala divisi melakukan audiensi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Banten, dimulai dari audiensi dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala BNNP, Ombudsman RI Perwakilan Banten, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Rem 064 Maulana Yusuf, Kepala Dinkes Banten, Kepala Disnaker Banten, PWI Banten, dan Kanwil DJKN Provinsi Banten. Dalam setiap kunjungannya, Kak Kanwil menyampaikan harapan untuk dapat menjalin kerjasama, koordinasi, dan sinergitas dengan jajaran Forkopimda, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi di Kalikumham Banten berjalan dengan baik. Selain dengan jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah unit pelaksana teknis di wilayah Banten. Hal ini dilakukan dalam rangka monitoring evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di jajaran unit pelaksana teknis. Kita simak bersama berita selengkapnya. Selain dengan jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah juga melakukan kunjungan kerja ke unit pelaksana teknis dalam rangka perkenalan sebagai Kepala Kantor Wilayah yang baru, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi jajaran unit pelaksana teknis wilayah Banten yang terdiri dari 19 unit pelaksana teknis, yaitu 3 UPT Keimigrasian dan 16 UPT Pemasyarakatan. Dalam setiap kunjungannya, Kepala Kantor Wilayah meninjau langsung kondisi unit pelaksana teknis seperti sarana dan prasarana, utamanya sarana dan prasarana pelayanan publik. Kepala Kantor Wilayah juga memberikan pengarahan kepada jajaran UPT yang dikunjungi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 di unit pelaksana teknis. Bertempat di Geraha Pengayuman Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Januari 2021 lalu, Kepala Kantor Wilayah menjadi perwakilan dalam kegiatan penandatanganan pembangunan zona integritas di lingkungan kantor wilayah, disaksikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli. Berikut berita selengkapnya. Di awal tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, bertempat di Geraha Pengayuman Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan juga dirilis secara virtual melalui aplikasi Zoom dan diikuti oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis se-Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Agus Thaib menghadiri secara langsung kegiatan tersebut bersama dengan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta sebagai perwakilan Kakawil se-Indonesia. Pada kesempatan ini, Kakawil Agus Thaib menjadi perwakilan dalam penandatanganan secara digital komitmen bersama dalam rangka pembangunan zona integritas menuju BKPBN di lingkungan kantor wilayah. Integritas dan akuntabel, dua buah kata yang menjadi kunci suksesnya pelaksanaan target kinerja dan perjanjian kinerja, sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang strategis dan semua dapat tepat sasaran. Pencanangan zona integritas merupakan salah satu upaya menjaga Kemenkumham dari segala bentuk penyimpangan, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi jajaran Kalikumham Banten untuk tetap produktif dalam bekerja dan kinerja. Apa saja kebijakan Kepala Kantor Wilayah dalam menghadapi penanganan COVID-19 di jajaran Kalikumham Banten? Kita simak bersama ulasan berikut ini. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi jajaran Kalikumham Banten untuk tetap produktif dalam bekerja dan berkinerja. Upaya-upaya dilakukan jajaran pimpinan pada Kalikumham Banten
untuk memastikan jajarannya tetap produktif di masa pandemi, namun tetap dalam keadaan sehat. Dimulai di awal tahun 2021, Kepala Kantor Wilayah Agus Thohib membuat kebijakan terkait penerapan work from home atau WFH untuk sebagian pegawai. Penerapan WFH ini dilaksanakan guna menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kamil Kumham, Banten. Selain itu, pimpinan tinggi Pratama juga melakukan penyerahan paket multivitamin dan masker sebagai upaya untuk mendukung seluruh pegawai agar kondisi tubuhnya selalu terjaga dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Para pegawai juga diajak untuk menjaga kesehatan fisik dengan melakukan olahraga senam yang dilaksanakan setiap Jumat pagi. Tidak hanya kesehatan fisik, para pegawai juga diajak untuk senantiasa menjaga kesehatan rohani atau jiwanya dengan mengikuti kegiatan Jumat Takwa, di mana dalam kegiatan ini, para pegawai akan mendapatkan siraman rohani atau ceramah yang tentunya bisa menjadi pencerahan bagi seluruh jajaran pegawai. Sahabat prestasi, sebagai penutup, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kegiatan apa saja yang ada di lingkungan Universitas Teknik Kumham, Banten selama bulan Januari 2021. Kita simak bersama liputan selengkapnya. Sebagai wujud implementasi target kinerja tahun 2021, Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung langsung tancap gas dengan menggandeng mitra kerja Dinas Pertanian dalam memberikan pelatihan kepada 20 orang warga binaan pemasyarakatan yang berlangsung di Aula Pembinaan Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung pada Selasa 12 Januari 2021. Kegiatan digelar dengan metode teori dan praktek, serta WWP yang mengikuti akan mengikuti uji kompetensi dan akan mendapat sertifikat keahlian bagi yang lulus dalam pelatihan tersebut. Disampaikan Kepala Lapas Rangkas Bitung, Budi Ruswanto, kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu WWP dalam mengembangkan dirinya dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Beranjak ke Lapas Kelas 2 Cilegon, rehabilitasi tata ruang merupakan salah satu prioritas nasional dari Ditjen Pemasyarakatan yang diharapkan dapat meningkatkan indeks kualitas hidup peserta rehabilitasi, khususnya di Lapas Kelas 2 Cilegon, yang dilakukan dengan langkah awal yaitu pelaksanaan kegiatan screening adiksi narkoba bagi para warga binaan. Sebanyak 400 warga binaan Lapas Cilegon ditargetkan oleh Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan screening adiksi narkoba yang merupakan langkah awal untuk menyongsong pelaksanaan rehabilitasi narkotika tahun 2021. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan layanan prima kepada masyarakat, Lapas Kelas 2A Tangerang melakukan pembaharuan dan meresmikan ruang layanan kunjungan dan informasi pada Senin 18 Januari 2021. Dalam sambutannya, Kepala Lapas Kelas 2A Tangerang, Prihartati berharap dengan adanya ruang layanan kunjungan yang baru ini semakin membuat lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan prima dan dapat mendorong Lapas Kelas 2A Tangerang untuk dapat meraih predikat UPBK di tahun 2021 ini. Kanim Tangerang meluncurkan inovasi berbasis teknologi yaitu aplikasi Sistem Pengaduan Orang Asing atau SIPOA yang merupakan bukti keseriusan Kantor Imigrasi Tangerang guna meningkatkan penegakan hukum dengan melakukan pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen dan penindakan keimigrasian di wilayah kerjanya. Pengembangan inovasi ini merujuk pada data pelaporan tentang keberadaan dan pelanggaran keimigrasian, serta munculnya potensi kerawanan yang seringkali ditimbulkan orang asing di tengah masyarakat. Aplikasi SIPOA ini diresmikan secara langsung oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Priya Wibaba. Demikianlah suratan berita dalam Sukan Banten Prestasi episode kali ini. Dukung Kamil Banten untuk terus menyajikan informasi menarik lainnya dengan subscribe, like, dan komen YouTube channel Prestasi TV di bawah ini. Saya Nur pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa.